Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita hari ini Bapak akan membahas materi terkait dengan transformasi bahagian yang kedua. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas transformasi translasi atau pergeseran. Tujuan pembelajarannya adalah menggambar bayangan hasil pergeseran suatu benda dengan benar. Yang kedua, menjelaskan transformasi geometri translasi pada koordinat kartesius dengan benar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bahagian yang pertama, menjelaskan translasi pada suatu benda. Apa yang dimaksud dengan translasi pada suatu benda? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikanlah translasi berikut. Bangun ABCD terletak pada bidang, kemudian digeser menurut garis PQ dan panjang PQ sehingga terbentuklah bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, sekarang diperhatikan. Bangun ABCD ini digeser sesuai dengan panjang garis PQ. Perpindahan titik P ke titik Q itu dilakukan 7 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Artinya apa? Semua titik pada bidang ABCD itu digeser sejauh 7 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Kita lihat titik A. Titik A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian digeser ke atas 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga di sini diperoleh titik A aksen atau titik bayangan. Demikian pula titik B. Digeser lagi 7 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Dapatlah B aksen. Titik C juga digeser 7 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Titik D digeser juga 3 satuan ke kanan, kemudian 7 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Setelah itu baru keempat titik tadi itu dihubungkan. Selanjutnya, dari uraian di atas diperolehlah pengertian translasi, bahwa translasi itu adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Jadi translasi itu ditentukan oleh jaraknya dan ditentukan oleh arahnya. Yang selanjutnya, kita perhatikan gambar yang pertama. Titik awalnya adalah titik A, kemudian ditranslasi ke arah kanan sejauh 7 satuan, kemudian ke arah atas sejauh 5 satuan. Sehingga garis AB ini mewakili translasi 75, artinya translasi tersebut memindahkan titik pada bidang dengan tahapan 7 satuan ke arah kanan atau positif dan 5 satuan ke arah atas yaitu positif juga. Sehingga diperoleh komponen X-nya adalah 7 dan komponen Y-nya adalah 5. Gambar yang kedua adalah garis KL. Titik awalnya adalah titik K. Ditranslasi ke kanan
kanan sejauh 8 satuan, kemudian ke bawah sejauh 6 satuan. Sehingga translasi yang mewakili itu adalah translasi 8 negatif 6, artinya translasi tersebut memindahkan titik pada bidang dengan tahapan 8 satuan ke arah kanan atau arah positif dan 6 satuan ke arah bawah atau negatif. Nah, sehingga komponen X-nya adalah 8 dan komponen Y-nya adalah negatif 6. Dari uraian di atas, diperolehlah kesimpulan bahwa translasi AB itu memindahkan titik dengan aturan berikut. A satuan mendatar atau ke kanan jika A positif, atau A satuan ke kiri jika A negatif. Yang kedua, B satuan tegak ke atas jika A-nya positif, atau B satuan ke bawah jika A-nya negatif. Yang kedua, anak-anakku sekalian, menjelaskan transformasi translasi pada koordinat kartesius. Bagaimana cara kalian menentukan koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat kartesius? Nah, coba kita lihat contoh berikut atau kegiatan berikut. Segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A 1,3, B 3,2, C 5,-1 dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. 4 satuan ke kiri berarti arahnya negatif dan 2 satuan ke bawah berarti arahnya juga negatif. Setelah itu tentukan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD. Alternatif penyelesaiannya kita lihat. Titik A-nya 1,3, B 4,2, C 5,-1 dan D 2,0. Translasinya itu adalah 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Ditulis negatif 4, negatif 2. Nah, diperoleh. Sekarang lihat titik A. Titik A-nya 1,3. Titik A-nya ini adalah 1,3. Ini 1, X-nya 1, Y-nya 3. Di translasi negatif 4, negatif 2. Nah, sekarang dilihat. 1 ini ditambah dengan negatif 4. Kemudian 3 ini ditambah dengan negatif 2. Jadi hasil bayangannya untuk X-nya adalah 1 ditambah negatif 4. Y-nya di sini adalah 3 ditambah negatif 2. 3 tambah negatif 2. Sehingga diperoleh 1 tambah negatif 4, 1 kurang 4, 3 kurang 2, jadinya negatif 3,1. Titik B-nya juga begitu. X-nya 4 ditambah translasinya negatif 4, kemudian 2 ditambah negatif 2 menjadi 0,0. 4 kurang 4, 0, 2 kurang 2 juga 0. Titik C-nya 5,-1, 5 ditambah 5 tambah negatif 4, menjadi 5 kurang 4 sama dengan 1, kemudian negatif 1 ditambah negatif 2, atau sama dengan negatif 1 kurang 2, hasilnya negatif 3. Jadi, bayangan titik C-nya adalah 1, negatif 3. Titik D-nya juga begitu, 2,0. Artinya 2 ditambah negatif 4, atau 2 kurang 4 sama dengan negatif 2, 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2. Setelah diperoleh koordinat-koordinat bayangannya, digambarlah seperti ini. Jadi yang pertama digambar adalah titik awal, yaitu A, B, C, D. Kemudian setelah itu adalah titik bayangan, aksen, B aksen, C aksen, dan C aksen. Contoh yang kedua, dari kegiatan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa bayangan titik A, X, Y itu oleh translasi AB adalah, atau ditulis A dalam kurung X, Y, ini dibaca di translasi AB, bayangannya aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Nah, kita lihat contoh 1. Tentukan bayangan titik P negatif 5,2 oleh translasi 7, negatif 3. Nah, hasil bayangannya dijumlahkan. Negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2, 2 ditambah negatif 3,
sama dengan negatif 1. Jadi bayangannya 2, negatif 1. Contoh yang kedua ini, pertama titiknya ditranslasi, kemudian dicerminkan. Nah, ini adalah penggabungan antara translasi dan pencerminan. Titik P-nya negatif 5,2, ditranslasi 7 negatif 3, hasilnya 2, negatif 1. Jadi negatif 5 tambah 7 sama dengan 2, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, bayangannya tadi ini kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau pencerminan terhadap sumbu X, yang berubah itu adalah ordinat Y-nya. Jadi kalau 2, negatif 1, maka bayangannya adalah 2,1. Contoh yang ketiga, titik Q 2,5 ditranslasikan sehingga diperoleh bayangannya adalah 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya. Pada contoh yang ketiga ini adalah mencari translasinya. Nah, rumus tadi adalah X, Y ditranslasikan AB menjadi aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang kita lihat, titik Q-nya 2,5 ditranslasi AB, karena ini yang dicari AB, hasilnya 3,1. Translasi itu kata kuncinya adalah penjumlahan. Jadi 2 ditambah A sama dengan 3. Hasilnya A, 3 dikurang 2 sama dengan A sama dengan 1. Kalau ini 5 ditambah B sama dengan 1, maka B sama dengan negatif 4. Jadi pasangan translasinya 1, negatif 4. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.